Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melena Tessa. Nama saya Nurul Amirah Nasution. Dan saya Safira Livia Hadi. Ini dari kelompok 13 ingin mempresentasikan materi tentang akidah, syariah, dan akhlak. Simak baik-baik ya. Akidah merupakan kepercayaan, keimanan mengenai keesaan Allah. Syariah atau hukum adalah jalan menuju sesuatu yang benar. Dan akhlak adalah budi pekerti, sopan santun, dan perilaku. Tiga hal ini merupakan tiga pokok ajaran Islam dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ketiganya ini harus selalu bersamaan dengan akidah berjalan di depan. Ada suatu filosofi lain yang mengatakan bahwa akidah, syariah, dan akhlak bagaikan suatu pohon, di mana akidah merupakan akar, syariah merupakan batang, dan akhlak adalah dedaunan. Syariah dan akhlak akan tumbang tanpa adanya akidah yang mengakarinya. Akidah mendasari hukum. Hukum tanpa akhlak menjadi kezaliman. Akidah Islam. Tiap muslim harus berpegang teguh kepada akidah, sebab akidah merupakan pondasi dan dasar dalam agama, dan dasar dari segala amal yang dilakukan. Oleh karena itu, untuk membekali diri dan menjaga kualitas keimanan, maka setiap mukallaf memiliki kewajiban memahami hakikat akidah Islam beserta ruang lingkupnya secara benar. Pemahaman dan komitmen yang benar terhadap akidah Islam akan menjadi penuntun setiap mukallaf dalam berperilaku. Dalam generasi salaf, akidah menjadi perhatian yang besar dan mereka mendahulukan perkara akidah Islam. Mereka mewujudkan dalam banyak media dan usaha-usaha bervariasi. Perhatian mereka memiliki banyak faktor termasuk penyebab keterpeliharaan, kekokohan, dan kelanggengan akidah ini adalah karya tulis yang bermanfaat dalam bidang akidah. Generasi salaf melakukan usaha-usaha luar biasa dan langkah-langkah besar sebagai bentuk khidmat kepada akidah Islam dan membelanya serta sebagai bentuk memenuhi kewajiban agung terhadap akidah Islam. Mereka menulis tentang akidah ratusan kitab sebagai media penjelasan, penerangan, dan pembuktian dan penjabaran dalil-dalilnya, bahkan mencapai ribuan dalam bentuk tulisan yang panjang lebar dan yang ringkas, dalam bentuk kitab yang mencakup semua pembahasannya atau khusus membicarakan salah satu sisinya, dan dalam kitab yang mengemukakan prinsip-prinsip kebenaran atau yang membantah orang yang menyelisihi dan ragu-ragu. Kemudian, kaum mukmin yang beritiba mewarisinya secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Setiap generasi yang datang menjaganya dengan penjagaan yang luar biasa dan menaruh perhatian kepadanya dengan atensi yang ekstra dan kemudian menyampaikannya kepada generasi berikutnya secara utuh, tanpa ada perubahan, pergantian, atau penyimpangan ataupun yang lainnya. Lalu datanglah generasi setelah mereka. Generasi ini memperhatikannya seperti perhatian para pendahulu mereka, sehingga akidah tetap terjaga. Demikianlah para generasi mewarisinya secara turun-temurun dan senantiasa akan ada golongan dari umat Nabi Muhammad SAW yang memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas kebenaran. Orang-orang yang mengabaikan mereka dan menentang mereka tidaklah merugikan mereka hingga hari kiamat datang. Akidah yang dipegangi ahlu sunnah yang berkomitmen penuh dengan Al-Quran dan sunnah di masa sekarang ini adalah akidah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dan akidah yang diyakini oleh para sahabat dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka saling menyampaikan di antara mereka dan saling mewarisinya sampai kepada zaman kita ini dalam keadaan bersih lagi murni. Memang benar, ada banyak orang yang sesat dan menyimpang darinya, dan mereka berpecah belah dalam berbagai aliran. Mereka mengambil jalan yang menyimpang dari jalan yang benar dan lurus. Nabi SAW telah mengisyaratkan bahwa ini akan terjadi dan pasti terjadi dalam sabda beliau. Siapa yang hidup dari kalian setelahku, maka akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Berpegang teguhlah dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Hati-hatilah dari perkara baru dalam agama, karena semua perkara baru adalah bid'ah dan semua kebidahan adalah kesesatan. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4607 dan
At-Tirmizi nomor 2676. Pengertian akidah berakar dari aqoda yaqidu aqdatan, yang berarti tali pengikat sesuatu dengan yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika masih dapat dipisahkan, berarti belum ada pengikat dan sekaligus berarti belum ada akidahnya. Dalam pembahasan yang masyhur, akidah diartikan sebagai iman, kepercayaan atau keyakinan. Di mana seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit." Surah Ibrahim ayat 24. Demikianlah keadaan sebuah akidah merupakan perkara yang agung dan berkedudukan tinggi. Posisinya kokoh menancap dalam jiwa pemiliknya dan terpendam dalam kalbu insan-insan yang meyakininya. Mereka beraktivitas atas dasar akidah tersebut dan bersandar kepadanya serta berlomba-lomba karenanya. Statusnya amat tinggi dalam jiwa mereka dan kedudukannya juga tinggi dalam kalbu mereka, sehingga akidah tersebut tertanam kuat dalam hati mereka dan menetap dalam jiwa-jiwa mereka. Kemudian menghasilkan kesolihan dalam kepribadian, istiqomah dalam jalan hidup, dan kesempurnaan dalam amalan-amalannya. Terbiasa di atas ketaatan dan ibadah serta komitmen dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tujuan akidah Islam. Yang pertama, untuk mengikhlaskan niat dan ibadahnya hanya kepada Allah. Karena Allah adalah pencipta yang tidak ada sekutu baginya, maka tujuan dari ibadah haruslah diperuntukkan hanya kepadanya. Yang kedua, membebaskan akal dan pikiran dari kegelisahan yang timbul dari lemahnya akidah. Karena orang yang lemah akidahnya ada kalanya kosong hatinya dan ada kalanya terjerumus pada berbagai kesesatan dan khurafat. Yang ketiga, ketenangan jiwa dan pikiran tidak cemas, karena akidah ini akan memperkuat hubungan antara orang mukmin dengan Allah, sehingga ia menjadi orang yang tegar menghadapi segala persoalan dan sabar dalam menyikapi berbagai cobaan. Yang keempat, meluruskan tujuan dan perbuatan yang menyimpang dalam beribadah kepada Allah, serta berhubungan dengan orang lain berdasarkan ajaran Al-Quran dan tuntunan Rasulullah SAW. Yang terakhir, bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dengan tidak menghilangkan kesempatan yang baik untuk beramal baik. Sebab setiap amal baik pasti ada balasannya. Begitu sebaliknya, setiap amal buruk pasti juga ada balasannya. Di antara dasar akidah ini adalah mengimani kebangkitan serta balasan terhadap seluruh perbuatan. Cara meningkatkan kualitas akidah. Seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia harus melakukan semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua yang dilarangnya. Jika ia beriman kepada kitab Allah, maka ia harus melaksanakan ajaran-ajaran yang ada di dalamnya. Jika ia beriman kepada Rasul Allah, maka ia wajib melaksanakan ajaran yang disampaikan para Rasul dengan sebaik-baiknya serta meneladani akhlaknya, yaitu melalui pembiasaan dan keteladanan, di mana pembiasaan dan keteladanan itu bisa dimulai dari keluarga. Peran orang tua sangat penting agar akidah itu bisa tertanam di dalam hati sanubari anggota keluarganya sedini mungkin. Yang kedua, melalui pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran dapat dilakukan baik dalam keluarga, masyarakat, atau lembaga pendidikan formal. Pendidikan keimanan ini memerlukan keterlibatan orang lain untuk menanamkan akidah di dalam hatinya. Yang terakhir adalah contoh kehidupan akidah sehari-hari. 1. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. 2. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ketiga, menjauhkan diri dari semua perbuatan syirik. Keempat, meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat berjamaah. Dan yang terakhir, berserah diri dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Di mana sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu." Surah Al-Anfal ayat 24. Jadilah akidah itu hakikat kehidupan hati mereka, asas pondasi pertumbuhan amalan mereka, keistiqomahan budi pekerti mereka, serta baiknya jalan hidup mereka.
Oleh karenanya, perhatian mereka sangat besar terhadap akidah tersebut, baik dalam bentuk mengetahui dan meyakininya, dan hal-hal lain yang menyertainya berupa kesungguhan, kegigihan, istiqomah, dan menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu syariat Islam. Apa sih syariat Islam itu? Syariat secara etimologi adalah jalan yang harus diikuti. Syariat adalah segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar tentang akhlak. Syariat Islam berhubungan dengan peradilan serta pengajuan perkara kepada mahkamah. Syariah dalam pandangan para ulama itu ada 3 tokoh. Yang pertama itu ada Qatadah, Mahmud Shaltut, dan Farouk Abu Zaid. Yang pertama menurut Qatadah, syariat adalah segala hal yang menyangkut kewajiban, hak, perintah, dan larangan, tidak termasuk akidah, hikmah, dan ibarat yang tercakup dalam agama. Yang kedua yaitu menurut Mahmud Shaltut, syariat adalah hukum-hukum dan aturan yang ditetapkan Allah bagi hambanya untuk diikuti dalam hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan sesama manusia. Yang ketiga yaitu menurut Farouk Abu Zaid, syariat adalah berisi hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Syariat berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan. Syariat Islam merupakan panduan menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia. Terkait dengan susunan tertib syariat, Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 36 mengajarkan bahwa sekiranya Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu perkara, karenanya umat Islam tidak diperkenankan mengambil ketetapan lain. Oleh karenanya, secara implisit mampu dipahami bahwa bila terdapat suatu perkara yang Allah dan Rasulnya belum menetapkan ketetapannya, karenanya umat Islam mampu menentukan sendiri ketetapannya itu. Pemahaman ciri utama ini didukung oleh ayat Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah yang menyatakan bahwa hal-hal yang tidak diterangkan ketetapannya sudah dimaafkan Allah. Dengan demikian, perkara yang dihadapi umat Islam dalam menjalani hidup beribadahnya untuk Allah itu mampu disederhanakan dalam kedua kategori. Yang pertama itu ada kategori asas syara. Asas syara ini adalah perkara yang sudah ada dan jelas ketentuannya dalam Al-Quran atau Al-Hadis. Kedudukannya sebagai pokok syariat Islam, di mana Al-Quran itu asas pertama syara atau Al-Hadis itu asas kedua syara. Sifatnya pada dasarnya mengikat umat Islam seluruh dunia dimanapun berada sejak Rasulullah Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman, kecuali dalam keadaan darurat. Yang kedua yaitu furu' syara, yaitu perkara yang tidak ada dan tidak jelas ketentuannya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kedudukannya sebagai cabang syariat Islam. Sifatnya pada dasarnya tidak mengikat seluruh umat Islam di dunia ini, kecuali diterima ulil amri setempat sebagai peraturan atau perundangan yang berlaku dalam wilayah kekuasaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka, barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Dari ayat ini, jumhur ulama menafsirkan bahwa khususnya pada kata terpaksa yang dimaksud adalah dalam keadaan darurat, sama sekali tidak menemukan makanan yang halal, maka kita boleh memakan makanan yang diharapkan, sekadar untuk mengisi perut yang kosong agar tidak mati. Bagi Islam, syariat hanya berlaku bagi orang yang telah dewasa atau baligh dan berakal sehat. Anak kecil belum dikenai syariat Islam hingga dia dewasa, dan orang gila tidak dikenai syariat Islam hingga dia waras dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tanda balik bagi pria adalah ketika dia mimpi basah dengan lawan jenis, sedangkan untuk perempuan ditandai dengan mengalami menstruasi atau datang bulan. Bagi setiap muslim dan muslimah, keharusan mematuhi syariat dijelaskan dalam firman Allah seperti berikut. Kemudian, kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Quran Surah Al-Jathiyah ayat 18. Akhir-akhir ini, umat Islam biasanya mengidentikan syariat dengan fikih. Oleh karena itu, hubungan keduanya itu sangat erat. Akan tetapi, pada dasarnya keduanya itu memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Syariat Islam merupakan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mendasar dan global, sehingga tidak dapat dirubah oleh siapapun dan kapanpun. Syariat bersifat kekal.
Sedangkan fikih merupakan penjabar dari syariat yang berasal dari ijtihad para mujtahid, sehingga dalam perkara-perkara tertentu, fikih bersifat lokal dan temporal. Itulah sebabnya ada sebutan fikih kebangsaan, fikih Irak, dan lain sebagainya. Selain itu, fikih merupakan hasil dari pemikiran mujtahid, sehingga ada yang namanya fikih Syafi'i, fikih Maliki, fikih Hambali, dan fikih Hanafi. Syariat Islam memiliki sifat-sifat. Yang pertama yaitu umum. Maksud dari umum yaitu syariat Islam berlaku bagi semua umat Islam di seluruh penjuru dunia tanpa terkecuali. Berbeda dengan hukum yang dibuat oleh manusia yang hanya berlaku pada tempat-tempat tertentu, dalam hal ini sangatlah terbatas. Hal ini didasarkan pada faktor kondisi dan keterpihakan hukum pada kepentingan penciptanya. Yang kedua adalah universal. Maksudnya adalah syariat Islam mencakup segala aspek kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dalam kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab. Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan." Quran Surah Al-An'am ayat 38. Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak ada satupun ketentuan Allah yang terlupakan dalam Al-Quran. Secara garis besar, Allah telah menggambarkan segalanya baik itu pokok-pokok agama, norma-norma, hukum-hukum, hikmah, dan tuntutan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Yang ketiga yaitu original dan abadi. Maksudnya apa? Syariat Islam benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak tercampur atau tercemar oleh usaha-usaha pemalsuan hingga akhir zaman. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya." Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Ayat di atas memberikan jaminan akan keaslian dan kesucian Al-Quran tanpa ada batas waktu. Firman Allah ini telah terbukti kebenarannya, seperti pernah beberapa kali ada usaha pemalsuan Al-Quran oleh orang yang tidak bertanggung jawab, namun selalu gagal. Karena Allah telah menjaga dengan memberi pengetahuan lebih kepada sebagian umat Islam yang menghafal dengan baik seluruh Al-Quran, baik itu dari segi bacaan maupun segi makna. Yang keempat yaitu mudah dan tidak memberatkan. Syariat Islam bukanlah aturan yang turun untuk memberatkan umat Islam dalam menjalankannya. Kalau mau kita renungkan secara jujur dan arif, memang Islam bukanlah agama yang menyulitkan pemeluknya. Aturan yang telah ditentukan bahkan untuk kemaslahatan umat manusia. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Contoh bahwa syariat Islam tidak memberatkan umat manusia dalam penerapan ajaran agama Islam. Yang pertama itu orang yang bepergian atau musafir. Diperbolehkan untuk mengqashar, yaitu memendekkan sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan jika dalam bulan Ramadan, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan syarat bahwa akan menggantikannya pada hari-hari di bulan selain bulan Ramadan. Kedua, orang yang sakit atau orang yang berada di tempat yang tidak ada air. Jika ingin sholat, maka tidak diharuskan untuk bersuci dengan wudhu, melainkan dengan tayamum, yaitu menggunakan debu. Dalam menunaikan sholat pun, jika orang yang tidak dapat berdiri, maka dia diperbolehkan untuk duduk. Atau jika tidak dapat duduk, maka ia diperbolehkan untuk tidur, dan seterusnya. Yang ketiga, dalam keadaan tidak ada makanan untuk dimakan, maka diperbolehkan untuk memakan makanan yang haram, seperti bangkai, daging babi, dengan syarat tidak boleh berlebihan, hanya untuk bertahan hidup saja. Keempat yaitu percikan najis dari genangan air di jalanan. Apabila mengenai pakaian dengan tidak sengaja, maka dimaafkan karena hal itu sulit untuk dihindari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak Islam. Akhlak berasal dari bahasa Arab jamak dari bentuk mufradotnya khuluqun, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Sedangkan menurut istilah, apa itu akhlak? Akhlak adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruk, benar dan salah, mengatur pergaulan manusia, dan menentukan tujuan akhir dari usaha dan pekerjaannya. Akhlak merupakan sebuah sistem yang mengatur tindakan dan pola sikap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran agama Islam, sistem nilai tersebut merupakan sumber ijtihad sebagai salah satu metode berpikir secara Islami. Akhlak memicu terjadinya tindakan dan hubungan antara Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlakul karimah atau akhlak terpuji dan akhlakul mazmumah atau akhlak tercela.
Yang pertama ada akhlakul karimah. Akhlakul karimah atau disebut dengan akhlak yang terpuji merupakan salah satu golongan macam akhlak yang harus dimiliki setiap umat muslim. Adapun contoh macam akhlak tersebut diantaranya sikap rela berkorban, jujur, sopan, santun, tawakal, adil, sabar, dan lain sebagainya. Sebagai umat muslim, sudah seharusnya kita selalu menjaga akhlakul karimah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada akhlakul mazmumah. Akhlakul mazmumah atau akhlak tercela merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihindari setiap manusia. Hal ini harus dijauhi karena akhlakul mazmumah dapat mendatangkan mudorot bagi diri sendiri maupun orang lain. Contoh dari macam akhlakul mazmumah yaitu sombong, iri, dengki, takabur, aniaya, ghibah, dan lain sebagainya. Sebagai orang muslim, sudah seharusnya kita menghindari akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Seperti yang telah kita ketahui, akhlakul karimah adalah akhlak yang terpuji, sehingga banyak mendatangkan manfaat. Di antaranya, pertama, dicintai Nabi Muhammad SAW. Keutamaan memiliki akhlakul karimah yang pertama ialah dicintai Rasulullah SAW. Disebutkan dalam sebuah hadis, seorang muslim yang memiliki sifat terpuji maka menjadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam hadis berikut ini, Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang paling saya cintai dan paling dekat dengan tempat saya kelak di hari kiamat adalah mereka yang memiliki akhlak mulia. Sementara orang yang paling saya benci dan tempatnya paling jauh dari saya kelak di hari kiamat adalah mereka yang keras dan rakus, suka menghina dan sombong." Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, berat timbangannya di hari kiamat. Seorang muslim yang memiliki sikap akhlakul karimah di hari akhir kelak akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, setiap muslim yang memiliki akhlakul karimah juga dapat mencapai derajat seperti seseorang yang berpuasa dan sholat. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada sesuatu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan lebih berat dari akhlak mulia. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa menggapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin sholat." Hadis riwayat Tirmizi. Manfaat lain berakhlakul karimah. Dekatnya pertolongan Allah kepada orang yang berakhlakul karimah. Allah menjanjikan pertolongan bagi mereka yang memiliki akhlak yang baik. Ada hubungan timbal balik yang diberikan oleh Allah berdasarkan perilaku seseorang. Orang yang memiliki budi pekerti yang luhur akan menjadi orang yang luhur pula di mata orang banyak. Begitu juga sebaliknya. Orang yang memiliki budi pekerti yang buruk maka akan dilihat oleh banyak orang di sekelilingnya sebagai orang yang tidak baik. Lalu dapat meluluhkan hati orang-orang di sekitarnya meskipun awalnya dibenci. Dengan membudayakan memiliki budi pekerti yang baik, selain akan mendapatkan timbal balik yang baik pula dari orang-orang di sekitar kita, kita bisa juga meluluhkan hati mereka. Tidak peduli seberapa benci orang-orang kepada diri kita. Namun, bila kita bisa berinisiatif untuk lebih banyak berbuat baik dan berakhlakul karimah, maka orang-orang akan memperlakukan kita dengan baik pula. Hubungan akidah, syariah, dan akhlak. Akidah, syariah, dan akhlak pada dasarnya merupakan satu kesatuan dalam ajaran Islam. Ketiga unsur tersebut dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Akidah sebagai sistem kepercayaan yang bermuatan elemen-elemen dasar keyakinan, menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. Syariah sebagai sistem nilai berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama. Sedangkan akhlak adalah sistematika menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai agama. Islam tidak hanya memberi runtutan ritual dalam rangka hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memberi bimbingan dalam hubungan antar manusia. Bahkan, hubungan manusia dengan alam dan lingkungannya, baik lingkungan wujud nyata maupun yang tak nyata. Jadi, kesimpulannya adalah Muslim yang baik adalah orang yang memiliki akidah yang lurus dan kuat yang mendorongnya untuk melaksanakan syariah yang hanya ditujukan pada Allah sehingga tergambar akhlak yang terpuji pada dirinya.
Jika seseorang yang melakukan suatu perbuatan baik, tetapi tidak dilandasi oleh akidah atau keimanan, maka orang itu termasuk dalam kategori kafir. Seseorang yang mengaku berakidah atau beriman, tetapi tidak mau melaksanakan syariah, maka orang itu disebut fasik. Sedangkan orang yang mengaku beriman dan melaksanakan syariah, tetapi dengan landasan akidah yang tidak lurus, disebut munafik. Akidah, syariah, dan akhlak dalam Al-Quran disebut iman dan amal soleh. Iman menunjukkan makna akidah, sedangkan amal soleh menunjukkan pengertian syariah dan akhlak. Seseorang yang melakukan perbuatan baik, tetapi tidak dilandasi akidah, maka perbuatannya hanya dikategorikan sebagai perbuatan baik. Perbuatan baik adalah perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi belum tentu dipandang benar menurut Allah. Sedangkan perbuatan baik yang didorong oleh keimanan terhadap Allah sebagai wujud pelaksanaan syariah disebut amal soleh. Karena itu, di dalam Al-Quran, kata amal soleh selalu diawali dengan kata iman. Allah berfirman, "Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik." Quran Surah An-Nur ayat 55. Sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.